Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke sebuah kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Akan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sangat wajar dan manusiawi bila Maria dalam kebingungan bertanya kepada malaikat Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Maria berpikir dan bersikap dalam kapasitas dan pengalamannya sebagai manusia.
Sebab secara manusiawi tentu saja hal itu patut dipertanyakan karena tidak mungkin terjadi. Meskipun demikian, Maria tidak menolak untuk bekerja sama dengan Allah dalam dirinya, sehingga ia dengan yakin berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Komitmen Maria untuk mengikuti rencana Allah membuat dia sanggup mengatasi segala keterbatasan manusiawinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini juga mengajak kita untuk bisa belajar dari kerendahan hati dan kesetiaan Bunda Maria. Dia menerima beban tanggung jawab yang besar dan mulia dengan penuh kesederhanaan. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan kasih Allah. Sebagai bukti penyerahan seluruh dirinya dan memikul beban berat, ia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kerendahan hati, kesediaan, dan kesetiaan Bunda Maria, inilah yang mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kerendahan hati dan kesetiaan selalu menjiwai orang-orang yang sungguh beriman. Mereka senantiasa merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Mereka menjalankan tugas perutusan dengan penuh hati dan secara total. Sikap pribadi dan tindakan itulah yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam Injil hari ini. Peranan Santa Perawan Maria dalam sejarah keselamatan, yaitu mengandung, melahirkan, membesarkan, membina, dan mendidik Yesus, mengajak kita untuk meneladaninya. Kita meninggalkan litani ketidakbiasaan dan ketidakmampuan untuk menghindari suatu tanggung jawab. Kita membiarkan diri dipergunakan oleh Allah seperti Bunda Maria untuk menjalankan tugas perutusan kita dalam bentuk pekerjaan apa saja. Kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk setia, taat, dan yakin kepada Allah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita perlu belajar dari sikap Maria yang kesabaran dan kesetiaan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Marilah kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita dengan penuh kesetiaan dalam menjalankan setiap tugas perutusan yang diberikan Tuhan pada kita. Dan mari kita senantiasa mempersembahkan dan menyerahkan hidup kita pada penyelenggaraan kasih Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.